Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah Al-Fatih yang dirahmati oleh Allah. Kali ini kita berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ini semua karena kemurahan Allah, karena keridhaan Allah mempertemukan kita. Maka mari kita ikrarkan rasa syukur kita atas nikmat dan rahmat dari Allah tersebut dengan membaca kalimatut tahmid, Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita nantikan syafaatnya ketika di dunia dan di akhirat nanti. Selanjutnya izinkan kami untuk bersilaturahim kepada saudara-saudaraku di Al-Fatih Channel dengan harapan kita akan mendapatkan hikmah dari amal silaturahim tersebut. Adapun kami datang ini ingin mengkaji sebuah ilmu yang mudah-mudahan ilmu itu akan menambah kekayaan keilmuan kita, yang akan menambah rasa iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang akan kita bagikan kali ini adalah judul Ayo Baca Doa Mustajab. Apabila dikerjakan, maka akan dilapangkan rezekinya, akan diampuni dosanya, serta akan dilapangkan hidupnya. Saudaraku jamaah Al-Fatih Channel yang dirahmati oleh Allah, perlu kami sampaikan akan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, walillahi yasjudu man fis samawati wal ard wal ardu taw'an wa karhan wa dilaluhum bil ghuduwi wal asal, yang artinya, dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, atau dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Di ayat itu dibahas tentang sujud. Kali ini tidak jauh berbeda, kita juga akan membahas tentang doa yang dibaca di antara dua sujud setiap kita melaksanakan sholat fardu yang 4 rakaat. Ya. Kemudian apa yang dibaca doa di antara dua sujud itu? Yaitu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada 8 permintaan setiap kita sujud, padahal kita
sholat zuhur misalnya, itu ada 4 rakaat, maka kita setelah bangun dari sujud itu, kita akan meminta kepada Allah lewat doa itu, yaitu 8 macam permintaan. Apa itu? Yang pertama, permohonan ampun. Yang kedua, mohon untuk dikasihani, dikasih sayangi. Kemudian yang ketiga, diluaskan. Diluaskan. Kemudian yang keempat adalah mohon diangkat derajatnya tinggi di hadapan Allah. Kemudian permintaan yang berikutnya adalah permintaan rizki. Itu kemudian memohon supaya diberi petunjuk. Di dalam surat Al-Fatihah sudah kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ke jalan yang benar, yang lurus. Di sini masih kita ulang lagi. Wahdini, berilah aku petunjuk. Kita selalu memohon petunjuk. Kemudian wa'afini, dan berikanlah aku kesehatan. Dan yang terakhir, wa'fu anni, dan berilah ampunan kepadaku. Itu doa yang kita minta setiap kali kita selesai sujud. Subhana rabbiyal a'la. Kita sujud merendahkan derajat kita di hadapan Allah, karena kita itu nggak punya apa-apa. Maka jidat kita, kalau orang Jawa mengatakan batuk, kita turunkan serendah-rendahnya, sejajar dengan kaki kita, bahwa kita itu adalah orang yang rendah di hadapan Allah. Kita harus mengakui seperti itu. Maka doa itu doa yang sangat mustajab. Cuma sayangnya kita sering lupa. Lupa yang pertama, menghayati bacaan itu. Karena kebanyakan dari kita akui saja. Kita akui saja bahwa kita itu sholatnya belum khusyuk, sehingga doa itu juga tidak diucapkan dengan khusyuk. Sehingga bekas di dalam hati kita tidak terasa. Maka kali ini kami mengingatkan, mari di saat sujud itulah kita merendahkan derajat kita, diri kita, martabat kita di hadapan Allah. Yang a'la siapa? Yang luhur itu Allah. Yang maha luhur itu Allah. Ya. Maka setelah bangun itu kita akan berdoa, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, dan belas kasihanilah aku. Mohon disayang sama Allah kita itu. Maka selayaknya dan seharusnya hati kita seolah-olah Allah itu hadir di hati kita. Atau paling tidak kita itu membayangkan bahwa Allah itu melihat kita, atau kita seolah-olah melihat Allah. Kemudian yang berikutnya, kita harus betul-betul menghayati apa yang kita baca itu, atau kita ingat betul kepada Allah, ingat akan keluhuran sifat Allah, akan kemuliaan Allah, akan sifat pemaaf Allah, sifat kasih sayang Allah.
sifat Allah yang maha melapangkan hidup, maha bisa membuat mengangkat derajatnya, itu Allah. Maka saat ini, setelah ini kami mengharapkan itu tidak hanya dihayati saja di dalam sholat, tapi setelah sholat. Alangkah baiknya kalau kita setelah selesai wirid dan doa, kemudian membaca, ya, kembali sujud lagi, karena memang ada perintah untuk sujud, ya. Sujud, kemudian subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kemudian bangun, kemudian bacalah doa sambil Rabbih firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Ulangi lagi. Rabbih firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Sampai 3 kali setelah selesai sholat dibaca. Setelah itu mohon dengan bahasa kita sendiri, ya, bahasa Jawa boleh, bahasa Batak boleh, bahasa Sunda boleh, sesuai dengan bahasa kita sendiri, supaya doa kita itu betul-betul meresap di dalam hati dan sanubari kita. Nah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini, doa ini diulang lagi setelah selesai sholat 3 kali, ya. Seusai sholat fardu diulang lagi, setelah selesai sholat ketika kita berdoa diulang lagi, ya, 3 kali, supaya doa kita makin didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikabulkan doanya, akan dilapangkan rezekinya, mudah-mudahan diampuni dosanya, dan mudah-mudahan pula dilapangkan hidupnya, sehingga kita akan tenang dalam beribadah, dalam bermuamalah dengan sesama muslim. Ada kekurangan, mohon maaf. Ada kesalahan, mohon maaf. Kalau ada benarnya, semua datang dari Allah. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.